فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Kembali kita akan mengkaji kajian kita dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih tentang pengesaan Rabb semesta alam, sebuah tulisan dengan materi tauhid sebagaimana judulnya, milik Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim bin Ahmad bin Husain Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan malam terakhir sempat kita mengambil Tauhidur Rububiyah, judul bab yang pertama. Namun masih tersisa satu dalil terakhir dan kita akan selesaikan pada pertemuan kita malam hari ini tentang Tauhid Ar-Rububiyah. Kita akan baca, kalau masih tersisa waktu kita akan lanjut pada judul bab yang selanjutnya. Berkata sang penulis, semoga Allah menjaga beliau As-Sani, yang kedua, ya, hadis yang kedua setelah hadis yang pertama kemarin, hadis riwayat Imam Muslim. Qala Imam Tirmidzi rahimahullah, berkata Imam Tirmidzi, Naam, Al-Imam Tirmidzi Muhammad bin Isa bin Sawra Abu Isa. Qala haddatsana Abdullah bin Muhammad Az-Zuhri Al-Basri Al-Qurashi, dari Quraisy. Qala hadatsana Malik bin Su'air Abu Muhammad At-Tamimi Al-Kufi. Nah, namanya Malik, kunyahnya Abu Muhammad, dari Kufah. Dan dia siqah atau nam saduq maksudnya. Saduq hasanul hadis. Qala hadatsana Al-A'mash. A'mash namanya Sulaiman bin Mihran, kunyahnya Abu Muhammad Al-Kufi, imam masyhur dengan Al-A'mash. An Abi Saleh, kemarin telah lewat juga perawi dari Abu Hurairah, namanya Dakwan As-Samman atau Az-Zayyat, profesinya sebagai pedagang minyak zait atau samin. Punya Abu Saleh namanya Dakwan, murid senior dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ini datang dari dua sahabat sekaligus. Yang sebelumnya datang dari hadis Abu Hurairah dari Imam Muslim. Kali ini berarti Imam Tirmidzi datang dari dua sahabat, dari Abu Saleh. Qala, kata mereka berdua, kata Abu Hurairah, kata Abu Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamati fayaqulu Allahu lah. Didatangkan seorang hamba pada hari kiamat, akhirnya Allah pun berkata kepada dia, Alam aj'al laka sam'an wa basaran wa malan wa waladan wa sakhartu lakal an'ama wal harsa wa taraktuka tar'as wa tarba.
Kita artikan dulu. Didatangkan seorang hamba pada hari kiamat, akhirnya Allah pun berkata kepada dia, bukankah aku telah menjadikan kepada engkau, menjadikan, memberikan, aja'alulaka, menganugerahkan pendengaran, penglihatan, harta, keturunan, serta aku menundukkan kepada engkau hewan ternak dan juga sawah ladang. Ini semuanya bentuk anugerah dari Allah yang dengan lafaz ini sang penulis mengambil ke-6, menjadikan hadis ini sebagai landasan hukum tentang Allah adalah memiliki sifat ar-rububiyah. Dan aku membiarkan engkau menjadi pemimpin, serta mengambil, artinya diberikan harta. Ar-riba, al-mirba, harta benda. Engkau bernikmat-nikmat dengan harta. Fakunta tadunnu annaka mulaki yaumaka hadha. Apakah engkau menyangka ad-dhon di sini maknanya yakin. Yakinkah engkau dengan pertemuan pada hari ini? Hari engkau ini. Qala fa yaqulu la, dia tidak yakin, artinya dia tidak meyakini tentang hari kebangkitan. Tidak meyakini tentang hari pertemuan dengan Allah. Artinya ini sifat dari orang kafir. Allah telah memberikan dia begitu banyak nikmat. Mulai dari pendengaran, penglihatan, harta, anak keturunan, diberikan harta benda duniawi yang lainnya seperti hewan ternak dan juga peternakan dan perkebunan. Namun ternyata satu hal yang dia ingkari, apa itu pertemuan dengan Allah. Maka dia katakan tidak, aku tidak meyakini akan hal tersebut. Fa yaqululah, akhirnya dikatakan kepada dia, Allah katakan kepada orang tersebut, al-yauma ansaka kama nasitani, hari ini aku lupa kepada engkau sebagaimana engkau pun lupa kepadaku. An-nisyan huna bermakna tar. Allah lupa maknanya Allah tinggalkan dia, bukan berarti Allah lupa, berarti Allah memiliki sifat lupa, karena Allah tidak pernah lupa. Allah menafikan dari diri dia sifat kelupaan, karena itu adalah sifat yang kurang. Kalau pada manusia saja itu adalah tercela, apalagi disebahkan kepada Allah. Oleh karena itu lupa di sini maksudnya adalah aku tinggalkan engkau sebagaimana engkau tinggalkan engkau, tidak ingat kepadaku. Hadza haditsun sahih, hadza hadisun hasan. Ini adalah hadis yang hasan. Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan ini sebagai syawahid dari hadis yang di atas, yang usul merupakan riwayat Imam Muslim, dan sang penulis bawakan kepada kita sesuai dengan janji beliau, hadis yang sahih. Hasan bagian daripada kategori hadis yang sahih. Kesimpulan dalam judul bab ini sebelum kita lanjutkan pada yang sebelumnya, ar-rububiyah maknanya adalah diambil dari kata ar-rabb, artinya al-khaliq, ar-raziq, al-mudabbir. Dengan pengertian ini kita akan dapat setelahnya beliau paparkan kepada kita satu persatu tentang makna al-khaliq, makna raziq, al-mudabbir, dan itu kita akan dapati dari persis setelah ini beberapa bab. Jadi setelah bab rububiyah beliau akan buka juga dengan bab tentang al-khaliq, ar-raziq, al-milk, kepemilikan, kerajaan. Dan rububiyah artinya adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki pekerjaan. Itu sederhananya. Memahami tentang konsep rububiyah Allah, bahwasanya Allah memiliki pekerjaan, dan pekerjaan Allah diantaranya adalah menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Termasuk diantaranya adalah seperti menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya diantara pekerjaan-pekerjaan Allah Tabaraka wa taala. Kita lanjutkan judul bab berikutnya. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, babun. Ini bab yang berikutnya masih dalam konsep ar-rububiyah. Allahu huwal khaliqu wahdah. Allah adalah sang pencipta satu-satunya. Pencipta satu-satunya artinya tidak ada yang mencipta bersama Allah. Karena sifat penciptaan mutlak milik Allah, tidak ada yang bersekutu bersama Dia. Fa kaifa yusyraku ma'ahu fi ibadatihi ba'du makhluqatihi? Oleh karena itu bagaimana mungkin untuk disekutuai bersama Dia, bersama dengan Allah dalam peribadatan kepadanya berupa sebagian makhluk ciptaannya. Judul bab ini
Kemudian beliau akan bawakan kepada kita landasan hukum berupa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, khususnya yang sahih. Beliau ingin ikrarkan kepada kita bahwasanya di antara sifat rububiyah Allah adalah al-khalq, penciptaan. Allah sang pencipta. Kemudian sifat ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya, tidak ada sekutu. Artinya Allah yang mencipta, tidak ada yang mencipta bersama Allah Subhanahu wa taala. Setelah memahami tentang konsep penciptaan bahwasanya Allah pencipta, kemudian zat yang paling pantas untuk disembah adalah zat yang memiliki sifat mencipta. Karena ketika menyembah selain pencipta, apa istimewanya dia dari kita? Tidak ada, sama. Dia makhluk, kita pun makhluk. Untuk apa kita sembah dia? Untuk apa kita beribadah kepada dia? Makanya zat yang paling pantas untuk diibadahi adalah zat yang memiliki pengkhususan. Terkhususnya adalah penciptaan. Beliau tidak bawakan kepada kita di sini, namun kita akan sebutkan. Allah memerintahkan kita sebagai makhluk ciptaannya untuk beribadah kepadanya karena dialah pencipta. Jangan menyembah selain pencipta. Ya ayyuhan nasu budu, wahai segenap manusia, beribadahlah kalian kepada siapa? Rabbakum, kepada Rabb kalian. Kenapa kita harus menyembah Rabb? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kalian serta menciptakan juga umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Allah perintahkan kita untuk beribadah kepada siapa? Kita beribadah kepada yang mencipta. Jangan beribadah kepada yang bukan pencipta. Mungkin ada sedikit syubhat. Syubhat yang pertama, bukankah kita jumpai bahwasanya ada di kalangan makhluk yang mungkin memiliki sifat pencipta? Atau dengan istilah kita penemu ini, penemu itu, menciptakan ini, menciptakan itu. Artinya belum pernah ada sebelumnya. Karena maksud dari Al-Khaliq atau definisi dari Al-Khaliq adalah al-mubdi' lil khalq, al-mukhtari lahu ala ghairi misalin sabiq. Makna dari Al-Khaliq artinya sang pencipta adalah yang membuat sesuatu yang baru, mengadakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada contohnya sebelumnya. Itu maksud daripada pencipta. Pencipta adalah yang mengadakan sesuatu, membuat sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dan mungkin sebagian orang mengatakan bahwasanya di kalangan makhluk juga mampu untuk melakukan itu, seperti ada penemu alat ini, alat itu, penemu peralatan ini, peralatan itu, perkakas ini, perkakas itu, baik itu dalam elektronik, dalam otomotif. Nah, seperti penemu listrik, penemu bola lampu, penemu lokomotif, penemu ini, penemu itu. Artinya bisa juga kita terapkan sifat penciptaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah barakallahu fikum. Akan datang nanti ayatnya. Allahu khaliqu kulli syai'. Datang dari ayat surat Az-Zumar. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ini yang kita yakini. Segala sesuatu yang ada di permukaan bumi Allah yang ciptakan. Allah yang menciptakannya. Belum kesempatan dulu. Di luar. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Artinya tidak ada sesuatu apapun di luar atau di alam semesta ini kecuali Allah lah Subhanahu wa taala menciptakannya. Kemudian ada dari kalangan makhluk yang katanya mati yang dia mati. Adapun sebagian makhluk yang katanya bisa menciptakan ini, menciptakan itu, menemu ini atau menemukan itu. Nah, hakikatnya yang mereka ciptakan adalah sesuatu yang sudah ada menjadi ada dalam bentuk dan wujud yang lainnya. Artinya, mereka hanya mengambil bahan baku dasar dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala merubah wujud menjadi yang lainnya. Jadi bahan baku atau bahan dasar menjadi sesuatu yang layak pakai yang belum pernah ada sebelumnya. Dari bahan dasar kayu dibuat menjadi rumah. Nah, manusia yang membuat rumah. Namun bahan dasarnya apa? Kayu, batu, dan semisalnya. Siapa yang menciptakan kayu? Allah. Siapa yang menciptakan batu? Allah. Dan inilah perbedaan antara ciptaan Allah dan ciptaan makhluk. Jadi tetap tidak sama. Allah menciptakan sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada. Adapun makhluk menciptakan sesuatu yang sudah ada ciptaan Allah, dia rubah bentuk menjadi sesuatu yang lain. Dan itu jelas berbeda. Jelas berbeda.
Nah, kemudian kita akan baca landasan hukum yang beliau bawakan kepada kita di sini. Paling pertama beberapa ayat pembuka yang beliau ingin ikrarkan kepada kita dari judul bab pada baris pertama dan baris yang kedua. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah adalah pencipta satu-satunya, tidak ada yang bersekutu dalamnya. Kemudian yang kedua masuk pada konsep beribadah. Nah, yang pantas untuk diibadahi adalah zat yang memiliki sifat pencipta, dan dia adalah Allah semata. Yang tidak memiliki sifat pencipta tidak pantas untuk diibadahi. Kalau Allah Ta'ala, berkata Allah yang maha tinggi, ayat yang pertama, potongan ayat dari surat Al-A'raf. Nah, ini memiliki beberapa pembuka ayat ini. Bagusnya kita baca karena memiliki keterkaitan sekitar 4 ayat sebelumnya. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan sesuatu yang tidak mencipta apapun? Mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa mencipta apa-apa. Dari kalangan berhala, dari kalangan patung. Wa hum yukhlaqun, padahal justru mereka lah yang diciptakan. Ini pembuka ayat. Bahwasanya mereka orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala menyembah sesuatu yang tidak menciptakan apapun dari kalangan makhluk. Berhala apa yang diciptakan? Tidak ada. Tiap untuk apa kalian sembah? Padahal dia juga adalah diciptakan, wahum yukhlaqun. Dia juga sama, makhluk ciptaan Allah sama dengan kalian. Artinya dia tidak punya keunggulan apa-apa. Untuk apa kalian unggulkan? Dia tidak punya kelebihan apa-apa. Untuk apa kalian lebihkan? Dia tidak punya sesuatu yang bisa dia banggakan. Untuk apa kalian banggakan? Lanjut ayatnya lagi karena penting kita sengaja baca. Wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Mereka tidak mampu untuk menolong kalian. Bahkan diri mereka sendiri tidak mampu. Nabiullah Ibrahim mengobrak-abrik berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka bisa melawan? Tidak. Kalau mereka mampu, niscaya mereka akan melawan karena mereka ini dirusaki oleh Nabiullah Ibrahim. Ternyata tidak. La yastati'una lahum nasran. Mereka tidak mampu untuk menolong kalian. Wala anfusahum yansurun. Bahkan diri mereka sendiri mereka tidak mampu untuk menolong. Wa in tad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum sawa'un 'alaikum ada'awtumuhum am antum samitun. Jika kalian wahai orang musyrik menyeru beribadah kepada mereka, meminta kepada mereka agar memberikan petunjuk kepada kalian, agar memberikan kemanfaatan kepada kalian, layak tadi hukum, mereka tidak bisa menjawab, mereka tidak bisa memenuhi, mereka tidak bisa mengabulkan permintaan kalian. Sawa'un alaikum ada autumuhum autus suamitum. Sama saja kalau kalian berdoa kepada mereka atau bahkan kalian diam, tidak ada bedanya. Patung, bahkan itu merupakan buatan tangan manusia sendiri. Jadi mereka menciptakan Tuhan mereka, wallahu musta'an. Di mana akal sehatnya? Tuhannya dia ciptakan dengan tangan dia sendiri. Kemudian dia minta, berharap, meminta didatangkan manfaat, meminta ditolong, dihilangkan mudarat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin." Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah, yang kalian minta doa kepada mereka selain Allah adalah hamba sama dengan kalian. Mereka juga hamba, mereka juga ciptaan Allah, Allah menciptakan mereka. Berdoalah kepada mereka, kemudian minta agar mereka kabulkan. Apabila kalian adalah orang-orang yang jujur, tidak mungkin. Tidak mungkin mereka bisa kabulkan. Sedangkan untuk diri mereka sendiri, mereka tidak bisa buat apa-apa. Bahkan kita sepakat untuk mengatakan bahwa patung adalah benda mati. Mati tidak bisa mendatangkan sesuatu apapun. Keterkaitan antara ayat pertama dengan judul bab di atas, bahwa judul babnya adalah Allah Al-Khaliq. Allah adalah Sang Pencipta semata. Selain daripada Allah tidak bisa mencipta. Termasuk berhala-berhala kalian sembah, atau apapun itu yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat penciptaan. Oleh karena itu jangan kalian sembah mereka. Berikutnya ayat yang kedua, wa qala subhanahu wa ta'ala, berkata Allah yang maha suci, yang maha tinggi. Dua ayat dari surat An-Naml. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i ma'an
فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. Lanjutan ayatnya lagi. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah. Ini pertanyaan demi pertanyaan, a ilahum ma'allah. Kita artikan. Dari surat An-Naml kata Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang menciptakan langit-langit serta bumi, serta menurunkan kepada kalian dari langit air dan menumbuhkan dengan perantara air tersebut kebun-kebun yang memiliki pemandangan yang indah. Nah, yang memiliki pemandangan yang indah. Yang kalian belum tentu untuk bisa menumbuhkan pepohonannya. Nah, kebun-kebun yang indah, yang bisa menyejukkan mata. Yang kalian belum tentu untuk bisa, barakallahu fikum jami'an, menumbuhkan pepohonannya. Siapa yang menciptakannya? Allah. Oleh karena itu Allah bertanya, a'ilahun ma'allah, apakah ada sesembahan selain Allah? Tidak ada. Jawabannya adalah tidak ada. Konsep dari yang pertama bahwa penciptaan Allah berupa langit, bumi dan isinya. Penciptaan Allah berupa diturunkannya hujan, kemudian dari air hujan tersebut sekadar perantara menumbuhkan tumbuh-tumbuhan berupa kebun-kebun yang indah, elok dipandang mata. Nah, kemudian yang Allah berargumen bahwasanya pepohonan yang indah tersebut kalian sendiri tidak mampu untuk menumbuhkannya. Allah buatkan pertanyaan, tolong dijawab. A'ilahun ma'allah, apakah ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah? Jawabannya tidak ada. Kalau itu jangan menyembah sesuatu yang tidak mencipta. Jangan menyembah sesuatu yang tidak bisa melakukan apa-apa. Sembahlah Allah yang menciptakan langit, bumi serta isinya. Yang kedua, amman ja'alal arda qararan, siapakah yang menjadikan bumi sebagai tempat hunian yang aman, nyaman, qarar, tenteram. Wa ja'ala khilalaha anharan, yang menjadikan arus atau menjadikan aliran sebagai arus sungai. Ya Allah menjadikan bumi, kemudian di balik bumi tersebut Allah Subhanahu wa taala bukakan jalan-jalan untuk aliran air sungai. Wa ja'ala laha rawasiya, serta dia menjadikan di permukaan bumi sebagai pasak-pasak berupa gunung yang menghalanginya untuk bergoncang. Gunung-gunung Allah pula yang menciptakannya. Wa ja'ala bainal bahraini hajiza, serta dia pula yang menjadikan antara dua lautan ada pembatas. Dua lautan artinya laut air asin dan laut air tawar. Tidak akan bersatu dan masing-masing memiliki, artinya ada pembatas. Dan tidak bersatu, masing-masing ada, barakallahu fikum, rasa, aroma tersendiri. Dan ini terbukti dari orang yang pernah sampai ke sana di Majma' al-Bahrain. Pertemuannya dua lautan di Laut Mediterania. Terlihat sangat kontras, beda sekali. Ini air laut dengan warna, rasa dan bau yang berbeda, serta ini air tawar dengan rasa, bau dan warna yang berbeda. Tidak saling bertemu, seakan-akan ada pembatas di antara itu. Ditengok, dilihat, dipegang, diraba, tidak ada. Di satu tempat yang sama. Siapa yang menjadikan pembatas antara dua laut tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menanyakan kepada mereka, a'ilahum ma'allah, apakah ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah? Apakah ada sembahan yang berhak disembah bersama Allah? Tidak ada. Jawabannya tidak ada. Ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwa Allah mengadu atau Allah mengumumkakan argumennya, ayat-ayatnya, bahwasanya Allah adalah pencipta langit, pencipta bumi, yang menurunkan air hujan, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah juga yang menciptakan hal-hal yang berada di atas permukaan bumi, seperti air sungai, pepohonan, lautan. Nah, dengan itu Allah Subhanahu wa taala menantang bahwasanya apakah sesembahan kalian bisa melakukan hal sama yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa. Kalau begitu sembahlah yang bisa mencipta, dan dia adalah Allah satu-satunya. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Keterkaitan antara ayat ini dengan judul bab di atas jelas sekali bahwa Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, serta Allah yang menciptakan apa yang ada di antara keduanya, langit dan bumi.
Dan tak satu makhluk pun yang ikut bersekutu dalam Allah, bersama Allah dalam hal penciptaan. Kalau begitu, sembahlah yang memiliki sifat penciptaan. Dan dia adalah Allah satu-satunya. Berikutnya, masih berupa ayat. Wa qala Allah Ta'ala, dan berkata Allah yang maha tinggi, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah sang pencipta segala sesuatu. Syai' datang dengan lafaz nakir. Masuk di dalamnya segala sesuatu. Nakir artinya kata umum. Syai' di situ, mau itu yang di langit, mau itu yang di bumi, apa yang ada di antara keduanya, segala sesuatu. Termasuk malaikat Allah ciptakan. Malaikat adalah makhluk Allah. Termasuk jin Allah ciptakan. Jin adalah makhluk ciptaan Allah. Termasuk manusia Allah ciptakan. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Termasuk berhala yang kalian sembah, ciptaan Allah. Kenapa kalian menjadikannya sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Pahami satu ayat ini, hilang yang namanya kesombongan untuk melakukan kesyirikan kepada selain Allah. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan patung-patung. Bahkan siapa yang kalian sembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, orang saleh seperti para nabi, Allah yang menciptakan para nabi. Apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, patung dan berhala, Allah juga yang menciptakan patung dan berhala. Kenapa kalian beribadah kepada mereka? Dan juga Allah berargumen bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, la tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lilladzi khalaqahun wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah silih bergantinya siang dan malam serta matahari dan bulan datang silih berganti. Janganlah kalian sembah matahari dan bulan, akan tetapi sembahlah Zat yang menciptakan matahari dan bulan apabila kalian mau beribadah. Jadi bagian daripada landasan hukum hubungan antara penciptaan dengan ibadah. Beribadah kepada matahari adalah ciptaan Allah. Beribadah kepada bulan adalah ciptaan Allah. Kalau begitu sembah yang menciptakan mereka berdua, dan dia adalah Allah satu-satunya. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ayat yang berikutnya lagi. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Amwatun ghairu ahya'in wa ma yashkuruna ayyana yub'atsun. Dan yang kalian sembah selain dan orang-orang yang menyembah selain Allah, la yakhluquna syai'an, mereka yang disembah tersebut tidak menciptakan sesuatu apapun. Makanya kalau pilih pencipta atau pilih yang diibadahi, pilihlah yang memiliki sifat penciptaan. Jangan beribadah kepada zat yang tidak mencipta, karena mereka tidak punya keunggulan apa-apa dengan kita. Orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, mereka tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. Wahum yukhlaqun, bahkan mereka lah yang diciptakan. Amwatun ghairu ahya, mereka adalah benda mati dan tidak hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, mereka tidak menyadari tentang hari kebangkitan. Patung-patung dia tidak tahu apa itu hari kebangkitan, apa itu penghitungan amalan. Berhala-berhala mereka tidak sadar apa itu kebangkitan, penghitungan amalan. Bahkan tentang segala hal yang paling kecil pun mereka tidak sanggup untuk menciptakan. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna. Walladzina yad'una min dunihi ma la yamlikuna min kitmir. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala bahkan mereka tidak memiliki bahkan yang namanya kitmir. Kitmir adalah unsur terkecil dari buah kurma. Kalau kita makan buah kurma, paling pertama dapat buahnya. Kita buka buahnya, di dalamnya terdapat biji kurma. Kemudian dari biji kurma tersebut, kalau kita ambil dari ruas-ruas biji kurma, ada di sela-sela buah kurma tersebut, kita kupas, ada kulit tipis. Itulah namanya kitmir. Artinya, dari ayat yang barusan kita baca, ma yamlikuna min kitmir, berhala, bahkan mereka tidak bisa mencipta makhluk ciptaan Allah yang paling kecil, bahkan dalam bentuk kitmir. Kulit tipis di biji buah kurma, mereka saya tidak mampu untuk ciptakan, apalagi yang lebih besar daripada itu. Bandingkan dengan ciptaan Allah berupa langit, bandingkan dengan ciptaan Allah berupa bumi, bandingkan dengan ciptaan Allah berupa langit dan bumi serta isinya. Makanya itu juga termasuk
Argumen dari Allah Subhanahu wa taala. Allah paparkan kepada orang-orang musyrik, "Hadza khalqullah, fa'aruni madza khalaqal ladina min duni." Ini adalah ciptaan Allah berupa langit bumi serta isinya. Tampakkan kepadaku apa yang berhala-berhala kalian bisa ciptakan sepertiku. Dan tidak mampu. Mereka semua kalah. Mereka semuanya tergolong salah ketika dipaparkan dengan satu ini. Jadi kalau ada orang musyrik yang masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, entah itu ajimat, entah itu sesuatu yang mereka gantungkan kemudian mengatakan bahwasanya inilah yang mendatangkan rezeki, atau sesuatu yang mereka gantungkan mengatakan bahwasanya inilah yang menolak bala, yang mendatangkan kemanfaatan, bisa menolak mudarat. Nah, paling pertama ini kajian-kajian awal tentang kitab Tauhid Rabbil Alamin. Paling pertama tanyakan kepada mereka apakah dia mencipta? Tidak bisa. Ajimat-ajimat, raja-raja yang digantungkan, yang diletakkan di badan, yang diikatkan. Nah, karena ini masih ada di masyarakat kita. Mereka barakallahu fikum jami'an mengambil entah itu bumbu-bumbu masakan seperti jahe, kunyit dan semisalnya. Mereka tusuk dengan peniti, kemudian mereka letakkan di baju anak-anak, mengatakan bahwa inilah yang menangkal makhluk halus untuk mendekat kepada anak-anak. Nah, meminta sesuatu dari benda mati, dia bisa apa? Bahkan menjawab pertanyaan kalian pun tidak bisa, apalagi untuk bisa menolak sesuatu yang lebih besar daripada itu. Meminta kemanfaatan hanya kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Meminta untuk ditolak mudarat juga kepada Sang Pencipta. Dalil berikutnya lagi masih berupa ayat. Wa qala jalla fi ula, dan berkata yang maha mulia ketinggiannya, wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'an wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. Ini juga selain Allah tidak bisa memiliki apa-apa, la mendatangkan manfaat wala menolak mudarat. Yang mereka jadikan selain Allah berupa sesembahan, la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka tidak bisa menciptakan sesuatu pun, bahkan mereka lah diciptakan. Mereka adalah makhluk. Masih sering kita dengar bahwasanya ada orang yang meletakkan air atau menaruh air di botol kemudian diletakkan di kuburan wali fulan, berharap bahwa air tersebut bisa entah menyembuhkan penyakit atau mendatangkan keberkahan. Nah, kuburan, minta kepada kuburan benda mati. Bahkan seandainya pun dia orang soleh yang mungkin kita anggap selama dia hidup soleh, tapi dia sudah mati, apa yang dia mampu? Mendengar saja tidak, apalagi mau menjawab. Makanya Allah katakan di sini bahwasanya orang-orang yang menjadikan kepada selain Allah sesembahan, mereka tidak menciptakan sesuatu apapun, bahkan mereka diciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an. Bahkan mereka tidak memiliki bagi diri mereka sendiri, tidak sanggup bagi diri mereka sendiri kemudaratan dan juga kemanfaatan. Jadi kita katakan seperti berhala. Nah, kalau kita hancurkan apa bisa dimelawan? Tidak mungkin. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Dia juga tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, bahkan tidak bisa membangkitkan. Dia makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Patah argumen orang-orang musyrik ketika dihadapkan dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah yang luar biasa datang dari sahabat yang mulia Jubair bin Mut'im. Dia pernah datang ke kota Madinah dalam keadaan dia masih musyrik. Ketika itu terjadi perjanjian perdamaian antara kubu orang-orang Quraisy dengan kubu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menahan gencatan senjata. Akhirnya mereka saling mengunjungi. Penduduk kota Makkah yang memiliki anggota keluarga di kota Madinah, mereka pergi mengunjungi tanpa diganggu sedikit pun. Demikian juga kebalikannya, orang-orang Madinah yang memiliki anggota keluarga di kota Makkah, mereka pergi mengunjungi. Seorang sahabat namanya Jubair bin Mut'im, dia memiliki keluarga di kota Madinah, dia pun pergi mengunjungi dalam keadaan dia masih musyrik. Tiba waktunya sholat maghrib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami para sahabat sholat maghrib. Namun karena dia musyrik, dia tidak ikut sholat. Dia berjalan di sekitar masjid, mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bacaan beliau di sholat maghrib. Beliau membaca surat At-Tur,
Tiba pada ucapan Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardi bal la yuqinun. Jubair bin Mut'im di luar masjid mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka yang berhala-berhala tersebut diciptakan dari sesuatu ataukah mereka yang mencipta? Nah, jawab ini. Berhala tersebut mereka mencipta atau mereka yang dicipta? Am khalaqus samawati wal ard, apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinu, tetapi mereka tidak meyakininya. Kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu setelah mendengar ayat tersebut, kada qalbi yatiru min baini jambayya, hampir jantungku ini copot dari tempatnya. Dan betul, artinya apa? Selama yang kita sembah adalah sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Semenjak saat itu masuk hidayah ke dalam dadanya, dia masuk Islam, memeluk agama Islam. Mengucap kedua kalimat syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu argumen ini, apa itu penciptaan. Ini beliau kemukakan, ini boleh jadikan sebagai bab yang kedua karena argumen inilah yang paling ampuh untuk membantah orang-orang yang masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembah pepohonan, bebatuan, patung-patung, berhala-berhala, kuburan wali fulan, kuburan wali Allah, atau menjadikan sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat, ajimat-ajimat dan semisalnya, jadikan argumen ini untuk membantah mereka. Wa qala Allah Jalla wa Ala, ayat terakhir sebelum masuk pada pembacaan hadis. Kata Allah yang Maha Perkasa, Maha Tinggi, ya ayuhan nasu duriba masalun fastami'u lah. Innal ladina tad'una min dunillahi la yakhluqu dubaban walau ijtama'u lah wa yaslubhumud dubabu syai'an la yastankiduhu min dha'fat talib wal matlub ma qadarullaha haqqa qadri innallaha laqawiyyun aziz. Ini juga termasuk ayat yang luar biasa. Perhatikan baik-baik, kita akan terjemahkan ayat ini. Wahai sekadar manusia, dibuat kepada kalian permisalan, oleh karena itu simaklah. Allah perintahkan kita untuk mendengarnya. Fastami'ulah. Permisalan. Apa isi permisalannya? Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah, la yakhluqu dubaban walau ijtama'u lah. Mereka tidak bisa mencipta berupa lalat. Seandainya pun mereka bersatu padu. Ibarat banyak berhala di permukaan bumi, suruh mereka mengumpulkan kekuatan mereka semuanya untuk menciptakan makhluk ciptaan Allah yang kecil. Apa itu? Lalat. Lalat saja. Lalat adalah makhluk ciptaan Allah. Perintahkan kepada mereka, berhala-berhala seluruhnya, untuk mencipta seperti makhluk ciptaan Allah berupa lalat. Apakah mereka mampu? Jawabannya tidak. Semua orang akan memberikan jawaban dengan jawaban yang sama, mereka tidak mampu. Wa yaslubhumud dubabu syai'an la yastankiduhu min. Seandainya pun lalat mengambil sesuatu dari mereka, lalat hinggap di berhala. Lalat hinggap di hidung berhala. Kita sebagai manusia mungkin ketika lalat hinggap di hidung kita akan merasa risih, terganggu. Tidur saja kalau ada bunyi lalat di sekitaran suara di sekitaran telinga kita terganggu. Artinya ini kalau terjadi pada sesembahan kalian, apa yang mereka bisa lakukan? La yastankiduhu min. Mereka tidak sanggup untuk mengusir lalat tersebut. Tidak mampu. Bahkan lalat saja makhluk ciptaan Allah yang kecil ketika mengusik mereka, mengganggu mereka, berhala, patung, mereka tidak mampu untuk mengusik lalat. Ya, apalagi yang lebih besar daripada itu. Dha'ufat talibu wal matlub, betapa lemahnya yang meminta, lebih lemah lagi yang diminta. Ya, artinya yang meminta orang-orang musyrik, minta kepada berhala, kalian sungguh sangat lemah, minta kepada benda mati. Lebih lemah lagi yang diminta, yakni mereka benda mati, apa yang bisa mereka lakukan? Patah hujah, patah argumen, patah alasan dari orang-orang musyrik. Apa yang tersisa? Tidak ada. Kalian lemah. Lebih lemah lagi adalah zat yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala berupa berhala. Maka qadarullaha haqqa qadrihi, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebaik-baik pengagungan. Padahal innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah maha kuat dan maha perkasa. Nanti kalau kalian mau sembahlah yang maha kuat. Allah yang maha perkasa. Allah adapun berhala, kalian sentuh sedikit akan jatuh, apa bisa jadi? Apa yang bisa dilakukan? Tidak bisa membela dirinya, tidak bisa melawan, apalagi untuk memberikan kepada kalian kemanfaatan ataupun menolak mudarat, sesuatu yang mustahil terjadi dari mereka.
Nah, wallahu taala alam bisawab, ini sampai kita ambil pada pertemuan kita malam hari ini. Adapun pembacaan hadis-hadisnya dan luar biasa panjangnya, beliau akan sebutkan kepada kita, dan insyaallah kita akan lanjut pada lain kesempatan dalam pembacaan hadisnya. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.